Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Amsal pasal yang ke-5. Nah, perlu kita ketahui bahwa Alkitab kita ini adalah Alkitab yang kudus. Alkitab adalah perkataan Allah sendiri. Semua dibongkar tentang kebesaran Allah, kekudusan, tentang keberadaan manusia, kebodohan, ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh semua manusia, semua dibongkar. Termasuk apa, saudara? Tentang perzinahan. Nah, Amsal pasal 5 ini nasihat-nasihat mengenai perzinahan. Bukan mengajarkan bagaimana cara berzina, tetapi mengingatkan akibat dari perzinahan itu seperti apa. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil saripati dari pembelajaran kita, mari kita minta Tuhan menuntun kita. Supaya kita mengerti seperti apa yang Tuhan mau kita mengerti. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Kudus namamu, kudus namamu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kuduskan, sucikan Kau, hanya layak Tuhan yang Yesus. Orang Raja di atas segalanya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Setiap firman-Mu berkata, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bahkan persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Itulah persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan, urapi kami. Biarlah kami merendahkan hati supaya kami dididik, ditegur, dinasehati. Diberikan pengertian surgawi. Dengan demikian kami disebut orang-orang yang berbahagia. Anak-anak Tuhan yang siap menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kami. Urapi kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca dari Amsal pasal yang ke-5 saudara. Perjanjian Lama halaman sekitar 992. Saya membaca Alkitab terjemahan baru yang kedua yang sudah direvisi. Jadi nanti kalau ada selisih-selisih kalimat atau kata-kata itu tidak akan mengurangi arti yang sesungguhnya.
Mari kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada pengertian yang kuajarkan. Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu. Dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia seperti racun pahit dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang dari perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu dari dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau tidak menyerahkan kehormatanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain tidak mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu tidak masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya, engkau akan mengeluh ketika daging dan tubuhmu binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam segala malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perhimpunan. Minumlah air dari perigimu sendiri, air yang membual dari sumurmu. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti aliran air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan menjadi kepunyaan orang lain juga. Diberkatilah kiranya sumber airmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi kepada perempuan jalang dan mendekap dada perempuan binal? Karena semua orang terbuka di depan mata Tuhan dan semua langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Saudara, perlu kita ketahui bahwa kalau kita mendengar arti kata-kata misalnya perzinahan di dalam firman Tuhan atau Alkitab kita, itu sebenarnya memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak semestinya, bukan suami istri yang sah. Itu namanya perzinahan tubuh. Lalu yang kedua adalah perzinahan rohani. Apa itu? Israel pernah ditegur oleh Tuhan karena dia menyembah dewa-dewa asing. Menyembah ilah-ilah asing. Pernah suatu saat di padang gurun ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel ada di lembahnya, karena Musa tidak turun-turun dari gunung itu, lalu mereka minta kepada Harun diizinkan membuat sebuah patung lembu dari emas. Lalu mereka menyembah. Itu perzinahan. Jadi kalau kita bicara tentang perzinahan, punya dua pengertian. Nah, apa yang kita baca tadi, itu memang perzinahan seperti apa yang kita baca sesungguhnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Tadi banyak sekali frase-frase yang mengatakan seperti itu. Tapi jangan lupa juga, ini juga berbicara tentang apa? Tentang Allah tidak mau dinomorduakan. Umatnya tidak boleh menyembah Allah asing. Tidak boleh ada ilah-ilah lain, berhala-berhala lain. Sebab kalau mereka menyembah ilah lain itu juga perzinahan. Jadi mari, selama kita belajar ini, kita arahkan dua hal itu tentang arti kata perzinahan. Yuk kita pelajari satu persatu. Tadi dikatakan ada bibir perempuan jalang. Di ayat yang ke-3. Karena bibir perempuan jalan menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Nah, kitab Amsal ini saudara,
berkali-kali mengingatkan tentang kebinasaan dari kebejatan ya, seksual. Dalam hal ini persetubuhan yang tidak semestinya. Tapi juga penyembahan berhala yang tidak seharusnya. Salomo menekankan bahwa walaupun kesenangan tentang kebejatan seksual itu menarik, penyerahan kepada kebejatan itu akan mendatangkan kehancuran. Tadi kalau kita lihat ya ayat 7-14 itu akibat dari orang-orang yang melakukan perzinahan, melakukan penyembahan berhala, menyakiti hati Tuhan, maka nanti hasilnya adalah kehancuran kehidupan ini. Sebab pelanggaran terhadap standar Allah mengenai kesucian dan kekudusan hidup ini. Ya, apalagi tentang kemurnian seksualitas ini. Itu akan mengakibatkan hukuman Allah akan dijatuhkan. Ingat ya, seks itu kudus. Ingat waktu Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Allah berkata, penuhi bumi. Nah, satu-satunya cara untuk Adam dan Hawa memenuhi bumi dengan memperanakkan keturunan-keturunan adalah dengan hubungan seks. Itu menjadi kudus karena Allah yang memerintahkan. Allah yang menetapkan. Kalau dalam bahasa Perjanjian Baru, Allah yang memberkati, mempersatukan. Wanita dan laki-laki, ya, Hawa dan Adam dipersatukan. Allah perintahkan. Jadi aktivitas seks Adam dan Hawa sekalipun ada di tempat yang kudus, seks itu kudus. Menjadi tidak kudus kalau itu dilakukan dengan penyimpangan-penyimpangan. Ini maksudnya. Nah, mengapa ada penyimpangan? Karena ada tawaran. Ada kesempatan. Tadi bibir perempuan jalang. Ya, itu menggoda, menarik perhatian. Sehingga apa? Praktek seksualitas yang harusnya kudus dijaga dengan kemurnian, lalu dilakukan dengan cara-cara yang salah, dengan pasangan yang lain, bukan suami atau bukan istrinya. Itulah sebabnya mengapa Amsal pasal 5 ini menekankan sekali betapa menghancurkannya kebejatan, ya, praktek seksualitas yang dihasilkan dari perzinahan. Nanti saudara akan melihat itu, bagaimana mengerikan akibatnya. Sebab apa? Orang yang mempraktekkan kesalahan, kebejatan seksualitas ini nanti akan terjerumus ke dalam malapetaka, saudara. Ayat 14. Perhatikan baik ayat 14 itu. Aku nyaris terjerumus ke dalam segala malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perhimpunan. Allah telah menetapkan bahwa orang yang menyerah kepada kebejatan seksualitas itu akan menderita. Dia akan menyesal di dalam kehancuran hidupnya, dalam kehancuran rumah tangganya, maupun dalam penderitaan pribadi. Sama seperti misalnya seks pranikah dan ketidaksetiaan terhadap ikatan pernikahan yang kudus itu berdampak untuk kematian, saudara. Ayat 5 dan 11. Ini lengkap sekali, saudara. Ini. Nah, kadang kita harus sadar bahwa sesuatu yang dimulai dengan yang manis, ya, bak madu, ya, perselingkuhan, perzinahan itu awalnya manis, bak madu, saudara. Ya, nikmat bagi orang yang melakukannya. Tetapi akan berakhir dengan kepahitan. Sebab apa? Allah tidak mau dilecehkan. Allah tidak mau dikelabui. Ayat 21, saudara, perhatikan baik-baik. Karena semua jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan semua langkah orang diawasinya. Artinya semua kegiatan manusia, perlakuan manusia, baik yang benar, kudus, mulia, suci, ya, itu akan dilihat oleh Tuhan. Sebaliknya, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia juga diketahui oleh Allah. Maka Amsal memberikan nasihat buat kita semuanya. Ayo anak-anakku, kata firman Tuhan tadi. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Dengerin apa kataku. Arahkan telingamu kepada pengertian yang kuajarkan.
supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Intinya apa sih? Supaya kita tidak dihukum Tuhan. Tidak masuk dalam malapetaka yang dirancang oleh iblis itu. Nah, ini saudara. Ya. Lalu Amsal tadi juga menasihati. Kalau kamu sudah punya istri, punya suami yang diberkati Tuhan, nikmati hidup pernikahanmu. Sama seperti begini. Kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, memiliki Allah yang benar, bersekutulah dengan Dia. Intimlah dengan Tuhan Yesus. Itu sama, saudara. Itu pengertian yang sama. Bagaimana suami istri menjaga kekudusan, sama seperti kita menjaga kekudusan, berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, harus kita jaga. Itu, ya, minumlah air dari kolahmu sendiri, itu seperti itu. Sebab apa, saudara? Sumber kasih sayang seorang laki-laki itu haruslah istrinya sendiri. Perhatikan bahwa kesenangan seksual di dalam ikatan pernikahan itu sah. Itu dikaruniakan Allah kepada manusia. Kudus, suci, saudara. Tidak ada cacat celahnya. Selama apa? Dalam koridor kebenaran suami istri. Jadi pasangan hidup, ya, kalau suami melihat istri, istri melihat suami, harus dipandang sebagai karunia yang khusus dari Allah. Dan dihargai dengan apa? Dengan penuh sukacita, kemurnian, dan ucapan syukur. Suami harus mengucap syukur atas istri yang diberikan Allah kepadanya. Istri harus mengucap syukur atas suami yang disiapkan Tuhan kepadanya. Ini merupakan apa? Merupakan kenikmatan yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya untuk suami istri. Bagi yang belum menikah, seks pranikah itu berbahaya. Itu mengandung hukuman, saudara. Itu mengandung kepada celaka dan maut. Ingat ya, seks harus dipandang sebagai sebuah yang sakral, kudus, murni. Dengan demikian, kita mengerti bahwa hubungan kita dengan suami atau istri kita, itu adalah hubungan seperti kita dengan Tuhan. Jaga kekudusan, jaga kemurnian, dijaga baik-baik dan nikmati itu. Jangan sampai seperti orang Israel menikmati penyembahan kepada berhala. Yang sesungguhnya berhala tidak bisa memberikan kenikmatan dan kesenangan. Mereka menikmati menari-nari di depan lembu emas itu. Patung lembu emas itu. Seolah-olah mereka sedang bercengkerama dengan dewa tertinggi. Padahal itu adalah kamuflase, bohong semuanya. Itu gak ada artinya buat bangsa Israel. Sama seperti suami atau istri yang melakukan seks di luar pernikahan. Seolah-olah nikmat, ya, seolah-olah mendatangkan kebahagiaan, tapi itu menjerumuskan. Oleh sebab itu, tetaplah setia kepada pasangan, yaitu suami atau istri, tetaplah setia kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, semua aktivitas manusia itu terbuka di hadapan Tuhan. Ini saudara, di ayat 21 tadi. Ya, satu alasan yang diberikan Amsal untuk kita menolak dursila seksualitas adalah bahwa Allah melihat dan mengetahui semua perbuatan dosa yang manusia lakukan. Dan Tuhan akan menghakimi mereka sesuai dengan apa? Firman Allah. Saudara, kalau nanti sampai kepada kitab Maleakhi, ya, kitab Maleakhi itu kitab perjanjian lama yang terakhir sebelum nanti berpindah ke perjanjian baru. Ya. Dikatakan begini, nanti akan sampai pada Maleakhi 3:5. Ya. Dia, Tuhan, akan segera menjadi saksi terhadap orang-orang yang melakukan perzinahan. Karena semua kegiatan itu terbuka di mata Tuhan. Tidak seorang pun yang melakukan hal yang serong ini akan luput dari hukuman Tuhan. Maka ayo kita rendahkan hati kita. Yang sudah melakukan, ya, bertobat. Yang belum, jaga hati-hati. Jaga dengan kewaspadaan. Karena mata Tuhan melihat
kita semuanya. Saudara, bagian yang terakhir ingin saya sampaikan begini. Manusia itu sebenarnya saudara mengejar 3 hal di dunia ini. Mengejar 3 hal di dunia ini. Apa itu? Yang pertama, uang. Uang. Ini sangat menjadi pokok pikiran dari manusia. Ya. Sampai-sampai Allah itu menempatkan sesuatu yang menjadi pokok pikiran manusia, yaitu uang itu sebagai mamon. Mamon. Yang kedua, kekuasaan, ketenaran, pangkat, derajat, kedudukan. Ini juga menjadi tujuan utama manusia. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terkenal, orang yang berpengaruh. Yang ketiga, itu seks. Jadi 3 hal ini, saudara. Entah itu uang, kekuasaan, atau seks, itu menjadi tujuan utama sebagian manusia. Dan mereka berlomba untuk mendapatkannya. Saudara tahu, ketiga-tiganya ini sebenarnya tidaklah salah di hadapan Tuhan. Selama apa? Selama dalam koridor kebenaran. Tadi saya katakan, urusan seks itu kudus dan murni kalau dilakukan lewat apa? Kerangka suami istri yang diberkati Tuhan. Kudus kok. Tapi menjadi salah, menjadi dosa kalau dilakukan di luar kerangka itu. Uang. Semua manusia perlu uang. Kita semuanya perlu uang. Sebagai apa? Sebagai alat tukar. Alat beli. Tukar, kita punya uang, tukar barang. Kita punya barang, tukar uang. Itu alat tukar. Dan itu untuk kemaslahatan, untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini. Kita tidak diperlakukan sebagai orang berdosa kalau kita bisa mengelola keuangan dengan benar. Tapi kalau kita menghamba uang, kita menjadikan uang sebagai dewa kita, mamon itu baru salah. Dan yang ketiga, kekuasaan. Tuhan izinkan anak-anaknya itu naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, menduduki tingkat-tingkat yang tertinggi di dalam bisnis pekerjaan. Ya, mencapai level-level tinggi, dipersilahkan. Selama apa? Dalam koridor kebenaran. Itu. Namun 3 hal ini bisa berpotensi dosa, saudara. Bisa berpotensi dosa. Ya. Sekali lagi ya, uang, seks, kekuasaan, itu bukan dosa. Tetapi ketiganya memiliki kesanggupan untuk melahirkan potensi yang luar biasa. Mengobarkan hawa nafsu dalam diri manusia, termasuk anak-anak Tuhan. Untuk apa? Melenceng dari kebenaran. Hati-hati itu. Ya. Alkitab menyatakan, hati-hati dengan dosa seksual. Hati-hati dengan uang. Hati-hati dengan mamon. Hati-hati dengan kekuasaan. Sebab apa? Ini potensi dosa. Oleh sebab itu, jauh-jauh hari Tuhan sudah memberikan sebuah pagar, memberikan sebuah aturan-aturan. Ikuti apa kata Tuhan. Seperti bangsa Israel di padang gurun diberikan 10 perintah Allah. Itu kan pagar, hukum-hukum, ya, peraturan-peraturan yang menjadi landasan kehidupan anak-anak Tuhan. Demikian pula dengan kita hari ini. Termasuk kita belajar Amsal pasal yang kelima ini. Ya. Amsal ini memperingatkan kita, ayo jangan tergoda untuk bujuk rayu perempuan yang bibirnya manis tadi. Perempuan jalang. Artinya apa? Penggoda gitu. Penggoda. Perhatikanlah. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus dalam pikatnya. Terjerumus dalam pancingannya. Ini, kalau orang sudah kena, saudara. Orang sudah terperangkap di dalam perangkap iblis itu. Maka menjadi kematian. Terjadi. Kekejaman hidup akan menimpa dia. Penyesalan akan terjadi. Perangkap-perangkap akan selalu mengepung dia. Dan akhirnya apa? Kebodohanlah yang menjadi ciri orang yang tidak taat dan setia ini. Oleh sebab itu, mari tetap setia kepada Tuhan. Menjaga kekudusan, menjaga hati, menjaga lidah kita, menjaga mata kita, menjaga kehidupan kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pelajaran Amsal pasal yang kelima ini. Kami mengerti sekarang mengapa nasihat ini perlu masuk ke kanonisasi Alkitab mengenai perzinahan ini. Ada dua maksud Tuhan, supaya kami tidak mengingkari janji suci kami kepada pasangan kami. Yang kedua, tidak mengingkari janji suci kami kepada Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain. Itulah sebabnya kami diperingati, kami dinasehati, kami dipagari dengan firman Allah ini supaya hidup kami benar di hadapan Tuhan, melakukan kehendak-Mu dalam taat dan setia. Terima kasih Bapak, walaupun ini kadang keras, kadang tidak enak di telinga kami, tapi ini makanan yang terbaik, yang paling tepat untuk anak-anak Tuhan, supaya kami tidak tergoda atas bujuk rayu iblis itu. Kami akan tetap tinggal di dalam tuntunan Tuhan, didikan Tuhan, nasihat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.